Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama Ibu Arianda Seli. Ibu saat ini tidak sendiri, melainkan ditemani oleh dua orang teman Ibu, yaitu Ibu Alna dan Ibu Elsa. Sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah pada siap belum untuk memulai pembelajaran kali ini? Semangat tidak? Untuk membangkitkan semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Bersama-sama ya. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. 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 Siap? Sudah semangat ya? Mari kita mulai pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita akan membahas bangun datar di kelas 4 semester 2 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang akan Ibu bahas saat ini yaitu mengenai bangun datar kelas 4 semester 2 yang memiliki segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Perlu kalian ketahui bahwa benda-benda di sekitar kita banyak sekali berhubungan dengan bangun datar. Beberapa di antaranya adalah benda-benda yang berbentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Maka dari itu, mari kita mengamati teks dan gambar berikut. Nah, sebelum pembelajaran matematika dimulai, Adi dan Indah mengamati benda-benda yang di sekitar kelas. Mereka ingin mengelompokkan benda-benda tersebut kepada beberapa bagian. Yuk, pengamatan pertama. Adi mengelompokkan benda yang ada di dalam kelas seperti tulisan our welcome to our classroom, jadwal piket, dan penggaris setengah lingkaran. Lalu pengamatan yang kedua yaitu Indah mengelompokkan benda yang ada dalam kelas seperti jadwal pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, motto in our class, buku, dan meja. Siapa yang dapat membedakan dari benda-benda yang dikelompokkan Adi dan Indah tersebut? Baik, manakah yang termasuk segi banyak? Manakah yang bukan termasuk segi banyak? Mana juga yang termasuk segi banyak beraturan? Dan mana yang termasuk bukan segi banyak beraturan? Mari kita bahas bersama. Nah, pengamatan satu yang benda yang dikelompokkan oleh Adi. Benda yang dikelompokkan oleh Adi seperti tulisan welcome to our class, jadwal piket, dan penggaris setengah lingkaran. Itu bukan termasuk bangun segi banyak. Mengapa demikian? Siapa ada yang tahu? Iya. Bukan termasuk segi banyak karena bentuk benda-benda ini di samping tidak dibatasi oleh
ruas garis. Nah, lihat bentuk tulisan welcome to our classroom. Nah, ini bentuk bangun ini tidak dibatasi oleh ruas garis karena lengkungan atau gelombang ini tidak termasuk ruas garis, termasuk jadwal piket. Nih, ada lengkungannya. Lalu ada penggaris setengah lingkaran, tidak termasuk bangun segi banyak. Nah, lalu pengamatan yang kedua, benda-benda yang dikelompokkan oleh indah. Benda-benda yang dikelompokkan oleh indah ini, nah, termasuk pada benda yang memiliki segi banyak. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Nah, karena benda-benda di samping dibatasi oleh ruas garis. Coba kita lihat. Nih. Motto in our class ini dibatasi oleh garis, ruas garis. Ini termasuk pada ruas garis, termasuk jadwal pelajaran dan benda lainnya yang dikelompokkan oleh Indah. Semuanya. Nah, Indah juga membagi benda-benda di sini pada dua bagian. Ada yang tahu? Yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak beraturan itu apa? Segi banyak beraturan yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Coba kalian amati. Mana yang termasuk pada segi banyak beraturan? Iya, bagus. Benda yang termasuk segi banyak beraturan yaitu jadwal pelajaran karena semua sisinya ini memiliki sisi yang sama panjang, lalu sudutnya ini memiliki sudut yang sama besar. Nah, selain dari segi banyak beraturan, yaitu ada juga segi banyak tidak beraturan. Apa sih yang dinamakan segi banyak tidak beraturan? Segi banyak tidak beraturan yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Coba apa saja di sini yang termasuk pada segi banyak tidak beraturan? Nah, bagus sekali. Ada penggaris segitiga, penggaris panjang, motto in our class, peta Indonesia, buku, dan meja. Mengapa demikian? Coba perhatikan motto in our class ini. Motto in our class ini memiliki sisi yang tidak sama panjang karena sisi di bagian kiri ini lebih panjang daripada sisi yang di bagian atas. Termasuk peta Indonesia juga. Sisi ini lebih pendek daripada sisi yang ini. Maka dari itu, benda ini atau bangun ini tidak termasuk segi banyak beraturan atau disebut segi banyak tidak beraturan. Coba lihat, ini juga penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini tidak memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang tidak sama lebar. Lihat,
sudut ini dengan sudut ini tidak sama lebar, maka dengan itu benda ini atau bangun ini tidak termasuk segi banyak beraturan atau disebut segi banyak tidak beraturan. Setelah kita mengetahui sifat-sifat segi banyak yang beraturan ataupun yang tidak beraturan, mari kita identifikasi bersama bangun berikut. Manakah bentuk yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak? Coba kalian identifikasi. Baik, kita akan bahas. Yang A. Yang A ini termasuk pada segi banyak atau tidak? Ya, ini termasuk pada segi banyak karena bangun ini dibatasi oleh ruas garis. Nih, ruas garis. Ruas garis dibatasi oleh ruas garis. Lalu yang B, apakah termasuk pada bangun segi banyak? Bagus, tidak ya, tidak termasuk pada bangun segi banyak karena ini terdapat lengkungan-lengkungan ini itu bukan ruas garis, maka dari itu bangun ini bukan termasuk segi banyak. Lalu yang C, apakah termasuk segi banyak? Nah, tidak ya, karena sama halnya lengkungan-lengkungan ini tidak termasuk segi banyak atau tidak memiliki ruas garis. Dan yang D, termasuk tidak segi banyak? Termasuk ya, karena ini dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis. Lalu yang E, apakah termasuk pada bentuk bangun segi banyak? Tidak ya, karena ini tidak dibatasi oleh ruas garis. Baik, hebat sekali anak-anak. Kita lanjutkan ya. Dapat dipahami? Ya. Mari kita identifikasi bersama lagi. Manakah bentuk yang termasuk segi banyak beraturan dan bukan segi banyak beraturan? Lihat, amati dulu bentuk-bentuknya. Ingat, segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang sisi semuanya memiliki sama panjang dan sudutnya sama besar. Lalu bangun segi banyak tidak beraturan yaitu bangun yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Yuk, kita bahas. Yang pertama, termasuk tidak pada segi banyak beraturan? Nah, bagus. Tidak ya, karena sisi ini dan sisi ini itu dan sisi ini tidak sama panjang. Lalu sudut ini dan sudut ini tidak sama besar. Maka dari itu ini bukan termasuk segi banyak beraturan. Lalu yang B, termasuk tidak segi banyak beraturan? Termasuk ya, karena sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang dan tiap sudut-sudutnya sama besar. Lalu yang C, apakah termasuk pada segi banyak beraturan? Tidak ya, karena sisi ini dan sisi ini tidak memiliki panjang yang sama. Lalu sudut yang ini dan sudut yang ini pula tidak sama besar. Nah, kita amati yang bagian D.
Ini termasuk pada bangun segi banyak beraturan tidak? Ya, termasuk. Karena ini, sisi ini, dan sisi ini memiliki sisi yang sama panjang. Lalu sudut-sudutnya pun memiliki sudut yang sama besar. Lalu yang termasuk tidak pada segi banyak beraturan? Termasuk ya, karena semua sisinya ini memiliki panjang yang sama. Dan semua sudutnya ini memiliki ukuran yang sama besar. Baik. Apakah dapat dipahami? Ya. Nah, mari kita simpulkan bahwasannya segi banyak yaitu bangun yang dibatasi ruas garis. Lalu bangun yang bukan segi banyak yaitu bangun yang tidak dibatasi ruas garis. Lalu ada bangun segi banyak beraturan yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Lalu ada bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak yaitu yang tidak beraturan yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Dapat dipahami semuanya? Baik, terima kasih untuk pembelajaran mengenai bangun datar yang memiliki segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ini telah selesai. Mari kita lanjut pada pembahasan atau materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Apa itu pangkat 2? Pangkat 2 ialah perkalian antara dua bilangan yang sama atau disebut juga dengan kuadrat. Contohnya seperti P pangkat 2 sama dengan P kali P. Di sini Ibu mempunyai papan catur. Kita hitung berapa kotak yang terdapat di papan catur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 menurun. Jadi, semua kotak yang terdapat pada papan catur ialah 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8. Hasilnya 64. Apakah contohnya hanya segini saja, Bu? Tidak, di sini Ibu memiliki beberapa contoh lainnya. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1, hasilnya 1. 1 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Dan 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, hasil dari pangkat 2 ini bisa disebut juga dengan bilangan kuadrat. Contoh, tentukan hasil pangkat 2 dari bilangan berikut. Nah,
11 pangkat 2 sama dengan 11 kali 11. Kita bisa mengkalikan dengan cara perkalian menurun. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita hitung hasil dari perkalian ini. 1 kita turunkan ke bawah, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan 1 kita turunkan ke bawah. Jadi 11 kali 11 sama dengan 121. Kemudian contoh kedua, 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15. Kita hitung dengan cara menurun. 5 kali 5 sama dengan 25. Kita taruh di sini angka 5, kemudian kita simpan angka 2-nya. 5 dikali 1 sama dengan 5, kemudian kita tambahkan dengan 2 yang tadi telah kita simpan. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian tersebut. 5 kita turunkan ke bawah. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 2-nya kita taruh di bawah dan 1-nya kita taruh di atas angka 1 di depan. Nah, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil 15 kali 15 sama dengan 225. Akar pangkat 2. Apa itu akar pangkat 2? Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Contohnya, P dikali P sama dengan R. Akar kuadrat R sama dengan P. 5 dikali 5 sama dengan 25. Akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Kemudian 8 dikali 8 sama dengan 64. Akar kuadrat 64 sama dengan 8. 10 dikali 10 sama dengan 100. Akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Dan yang terakhir 12 kali 12 sama dengan 144. Akar kuadrat dari 144 adalah 12. Nah, sekarang kita akan belajar tentang akar kuadrat. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang kuadrat ya, atau pangkat 2. Nah, sekarang kita belajar tentang akar kuadrat. Nah, di sini Ibu punya soal. Nah, soalnya itu akar dari 144. Nah, berapa ya hasil dari akar 144 ini? Nah, ayo kita kerjakan bersama. Nah, sebelumnya kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 kelompok, yaitu 2 bagian yang angka belakang dan 1 bagian yang di depan, yaitu angka 1. Nah, kemudian kita cari hasil dari kuadrat atau pangkat 2 yang hasilnya itu mendekati 1 atau sama dengan 1, itu berapa ya? Nah, di sini kita bisa lihat yang hasilnya sama dengan 1 itu adalah 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 yang hasilnya 1. Nah, kita bisa tulis di sini berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, karena 1 ini mendekati angka
1 atau Y sama dengan 1, nah kita tulis di sini 1. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, kita kurangi 1 dikurang 1 dengan 0. Nah, kemudian 44 ini kita turunkan ke bawah. Nah, kita turunkan ke bawah 44. Nah, setelah itu tadi hasil dari pangkat 2, 1 kali 1, sekarang kita tambahkan. Nah, tambahkan itu seperti ini. Jadi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, hasil 2 ini bawahkan. Nah, jadi 2 berapa dikali berapa yang hasilnya itu adalah 4. Nah, kita bisa lihat dilihat dari yang belakang, ke belakang. Nah, itu 4. Nah, kita bisa lihat di sini. Kuadrat atau pangkat 2 berapa yang hasil belakangnya itu 8. Maaf, 4. Nah, di sini yang hasil belakangnya itu 4, yaitu ada 8 kuadrat dan juga 2 kuadrat. Nah, namun ini jangan sampai lebih dari 44. Nah, namun kalau 8 ini bakal lebih dari 44. Nah, jadi yang kita pilih itu adalah 2 kuadrat yang hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita masukkan 2 kali 2 sama dengan 44. Nah, kita buktikan ya. 2 dikali 2, 22 dikali 2. Nah, 2 kali 2, 4. Nah, 2 dikali 2 juga 4. Betul ya? Hasilnya itu 44. Nah, kemudian 2 ini ditaruh di sini. Nah, jadi 12. Kemudian 44 kita kurangi. 44 dikurang 44 hasilnya adalah 0. Jadi, akar dari 144 hasilnya adalah sama dengan 12. Keliling dan luas bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh isi yang mengelilingi bangun tersebut. Keliling persegi dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya. Di sini terdapat persegi dengan sisi A, B, C, dan D. Keliling persegi A, B, C, dan D sama dengan AB ditambah BC ditambah CD tambah DA, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa juga 4 dikali sisi. Jadi rumus keliling persegi ialah 4 kali sisi. K itu sama dengan keliling persegi dan S sama dengan panjang sisi persegi. Di sini terdapat contoh soal. Tentukan keliling persegi yang memiliki panjang 15 cm. Nah, cara penyelesaiannya adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, 4 dikali 15 karena panjang sisinya ialah 15 cm.
Jadi 4 dikali 15 sama dengan 60 cm. Jadi keliling persegi tersebut adalah 60 cm. Soal kedua, tentukan panjang sisi persegi pada gambar berikut. Di sini terdapat gambar persegi dengan keliling 20 cm. Nah, cara penyelesaiannya adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Karena kelilingnya sudah kita ketahui, yaitu 20 cm, maka 20 sama dengan 4 dikali sisi. Jadi kita harus mencari panjang sisi persegi tersebut dengan cara keliling 20 dibagi 4, yaitu hasilnya 5 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 5 cm. Selanjutnya, keliling persegi panjang dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya. Di sini terdapat persegi panjang dengan sisi P, Q, R, dan S. Nah, keliling persegi panjang sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah RP. Atau bisa juga P plus L plus P plus L. Atau 2 dikali P ditambah 2 dikali L sama dengan 2 dikali P ditambah L. Jadi keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. K-nya itu keliling persegi panjang, P-nya itu panjang, dan L-nya itu lebar. Soal pertama, tentukan keliling persegi panjang yang memiliki panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Nah, cara penyelesaiannya ialah panjang sama dengan 15 cm dan lebar sama dengan 10 cm. Kita cari keliling persegi panjang tersebut dengan rumus 2 dikali P ditambah L. Atau 2 dikali 15 ditambah 10. Nah, 2-nya kita turunkan, kemudian 15 ditambah 10 hasilnya 25. Kemudian 2 kali 25 sama dengan 50. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 50 cm. Soal kedua. Kakak mempunyai kaca berbentuk persegi panjang dengan berukuran panjang 25 cm dan lebar 15 cm. Berapakah keliling kaca kakak? Nah, cara penyelesaiannya adalah panjangnya sama dengan 25 cm dan lebarnya 15 cm. Kita cari keliling persegi panjang tersebut dengan rumus 2 dikali P tambah L. Jadi 2 dikali panjangnya 25 ditambah lebar 15. Kemudian 2 dikali dengan hasil 25 tambah 15 yaitu 40. 2 dikali 40 sama dengan 80. Jadi keliling kaca kakak adalah 80 cm. Selanjutnya keliling segitiga. Dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang ketiga sisinya. Di sini terdapat sisi A, B, dan C. Nah, keliling segitiga adalah AB ditambah BC ditambah CA. Atau C tambah A tambah B.
bisa juga dengan keliling segitiga ialah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, soal pertama. Hitunglah keliling segitiga berikut ini. Di sini terdapat 15 cm, 12 cm, dan 10 cm. Kelilingnya sama dengan 15 ditambah 12 ditambah 10, yaitu hasilnya 37 cm. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 37 cm. Soal kedua. Sebuah segitiga sama sisi mempunyai keliling 81 cm. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut. Karena segitiga sama sisi mempunyai sisi yang sama, maka kelilingnya ialah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi 3 kali sisi. Karena kelilingnya sudah diketahui yaitu 81, maka sama dengan 3 dikali sisi. Nah, sisi sama dengan 81 dibagi 3, yang hasilnya 27. Jadi, sisi segitiga tersebut adalah 27 cm. Luas bangun datar. Luas adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Luas persegi. Luas persegi adalah L dan sisi persegi adalah S. Maka rumus untuk menentukan luas persegi adalah L sama dengan sisi kali sisi sama dengan S pangkat 2. Sedangkan untuk mencari sisi persegi adalah sisi sama dengan akar kuadrat L. Contoh soal. Tentukan luas persegi pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat papan catur. Nah, cara penyelesaiannya ialah jumlah petak dalam satu baris adalah 8 petak. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika S merupakan sisi dengan ukuran 8 petak, maka L merupakan luas persegi. Luas persegi adalah, kita mencari luas persegi. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Karena sisinya sudah diketahui 8, jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi, luas persegi adalah 64. Soal kedua. Luas persegi adalah 64 cm. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Nah, penyelesaiannya L sama dengan sisi kali sisi. Karena L-nya sudah diketahui yaitu 64 sama dengan S akar pangkat 2. Jadi, S sama dengan akar kuadrat 64. Jadi, akar kuadrat 64 yaitu 8 cm. Jadi, panjang sisi persegi tersebut adalah 8 cm. Selanjutnya, luas persegi panjang. Jika luas persegi panjang adalah L, panjang persegi panjang P, dan lebar persegi panjang adalah L, maka rumus untuk menentukan luas persegi panjang adalah, untuk mencari luas sama dengan P kali L atau panjang kali lebar. Sedangkan untuk mencari salah satu sisi persegi panjang adalah P atau panjang sama dengan L dibagi L atau luas dibagi lebar. Atau bisa juga mencari lebar sama dengan L dibagi P, luas dibagi panjang. Contoh soal nomor 1. Sebuah persegi panjang
memiliki ukuran panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Luas persegi panjang adalah P kali L. Nah, karena P-nya 8 dan lebarnya 5, jadi 8 dikali 5 sama dengan 40 cm kubik. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 40 cm kubik. Soal nomor 2. Luas sebuah persegi panjang adalah 20 cm. Lebar persegi panjang adalah 4 cm. Berapakah panjang persegi panjang tersebut? Nah, di sini kita harus mencari panjangnya. Rumusnya lebar adalah luas adalah panjang kali lebar. Karena luasnya sudah diketahui, yaitu 20 cm, sama dengan panjang dikali lebar. Nah, untuk mencari panjang, yaitu luas dibagi lebar. Jadi, luasnya itu 20 dan lebarnya 4. Jadi, 20 dibagi 4, hasilnya 5. Jadi, panjang persegi panjang tersebut adalah 5 cm. Luas segitiga. Jika luas adalah L, panjang persegi panjang adalah alas segitiga atau A, dan lebar persegi panjang adalah tinggi segitiga atau T. Maka rumus segitiga adalah untuk mencari luas, yaitu 1/2 atau setengah dikali A alas dikali T tinggi. Sedangkan untuk mencari alas segitiga adalah A atau alas 2 dikali luas dibagi tinggi. Contoh soal. Tentukan luas segitiga pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat 10 cm tinggi segitiga dan 16 cm untuk alas. Diketahui alas segitiga 16 cm dan tinggi. Jadi kita harus mencari luas. Luas segitiga rumusnya ialah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, 1/2 dikali 16 karena alasnya 16 dan dikali 10 karena tingginya 10. Jadi 1/2 dikali 160. 160 ini hasil perkalian dari 16 kali 10. Kemudian 1/2 dikali 160 hasilnya 80. Jadi luas segitiga tersebut adalah 80 cm. Nah, sekarang kalian akan belajar bersama Ibu Alna. Di sini kita akan belajar tentang keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, di sini Ibu punya cerita. Itu Fatimah dan Siti setiap pagi mengelilingi lapangan di kompleknya yang berbentuk persegi. Jika panjang salah satu sisi lapangan adalah 25 meter, berapa jarak yang ditempuh Fatimah dan Siti untuk mengelilingi lapangan? Berapakah luas lapangan tersebut? Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita menulis terlebih dahulu yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, di sini yang diketahuinya itu adalah panjang sisi lapangan, yaitu 25 meter. Nah, kemudian yang ditanyakannya itu adalah jarak yang ditempuh untuk mengelilingi lapangan dan juga luas lapangan. Nah, di sini ada gambaran lapangan. Nah, berbentuk persegi ya, yang setiap sisinya itu adalah 25 meter.
Nah, sekarang kita akan mencari tahu jarak yang ditempuh untuk mengelilingi lapangan. Nah, untuk tahu jarak yang ditempuh untuk mengelilingi lapangan, kita cari terlebih dahulu keliling dari lapangan tersebut. Nah, karena lapangan ini berbentuk persegi, maka kita akan mencari keliling persegi. Coba, tadi kita sudah belajar ya tentang keliling dari persegi. Apakah kalian masih ingat? Rumus dari keliling persegi itu apa? Ya, betul. Rumusnya adalah 4 kali sisi. Nah, di sini sisinya itu adalah 25 meter. Maka untuk mencari kelilingnya itu berarti 4 dikali 25. Coba di sini kalian kalikan terlebih dahulu 4 kali 25 itu hasilnya berapa? Apakah kalian sudah menemukan hasilnya? Berapakah hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 100. Nah, berarti keliling dari lapangan ini adalah 100 meter. Nah, karena Fatimah dan Siti itu akan mengelilingi lapangan ini, nah berarti jaraknya itu 100 meter karena keliling dari lapangan ini adalah 100 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh Fatimah dan Siti untuk mengelilingi lapangan adalah 100 meter. Nah, sekarang kita akan mencari luas lapangan. Nah, lapangan ini tadi berbentuk persegi, maka luas persegi itu coba apa? Kan tadi kita telah belajar luas persegi itu luas persegi. Iya, betul. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya tadi, ya betul, 25 meter. Maka, luas sama dengan 25 kali 25. Nah, coba kita lihatkan terlebih dahulu 25 kali 25. Berapa hasilnya? Ya betul, hasilnya adalah 625 meter. Nah, jadi luas lapangannya itu adalah 625 meter persegi. Nah, selanjutnya di sini ada Mariam akan menanam biji kacang hijau di nampan yang berbentuk persegi. Jarak antar biji kacang hijau adalah 3 cm. Jika panjang sisi nampan adalah 30 cm, berapa biji kacang hijau yang dibutuhkan? Nah, seperti biasa, kita terlebih dahulu menuliskan yang diketahuinya. Nah, yaitu yang diketahuinya panjang sisi nampan, yaitu 30 cm. Kemudian jarak antar biji kacang hijau, yaitu 3 cm. Lalu yang ditanyakan adalah biji kacang hijau yang dibutuhkan. Nah, berapa ya? Nah, bayangkan ini nampannya itu nampan yang berbentuk persegi. Nah, setiap sisinya itu 30 cm. Nah, nanti di sini akan ditanami biji kacang hijau yang berjaraknya 3 cm, 3 cm. Nah, untuk mengetahui berapa banyak, kita harus mengetahui terlebih dahulu keliling dari nampan tersebut. Nah, karena ini berbentuk persegi, jadi kita mencari keliling persegi. Nah, tadi keliling persegi itu adalah, ya betul, 4 kali sisi. Nah, sisinya itu 30 cm, berarti kita cari 4 dikali 30. Nah, coba kita kalikan. 4 kali 30, yaitu, ya betul, 120. Nah, kelilingnya itu berarti 120 cm. Nah, untuk mengetahui berapa banyak ya biji kacang hijau yang dibutuhkan, nah kita bagikan keliling, hasil dari keliling tadi dengan jarak antar biji. Nah, kelilingnya itu adalah 120.
dan jaraknya itu 3. Jadi 120 dibagi 3. Coba kalian bagi terlebih dahulu. 120 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Ya betul, hasilnya adalah 40. Jadi, banyak kacang yang dibutuhkan adalah 40 biji kacang hijau. Nah, selanjutnya, di sini ada lagi cerita Nana. Nana ingin membuat taplak meja berbentuk persegi menggunakan kain bermotif kotak-kotak. Sisi pada taplak meja adalah 120 cm. Nah, harga 1 meter per kubik kain adalah 25.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah luas kain yang dibutuhkan Nana? Dan jika Nana membawa uang 100.000, berapa uang kembalian Nana? Nah, kita tulis lagi ya terlebih dahulu yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahuinya itu adalah panjang sisi taplak meja, yaitu 120 cm. Nah, kemudian harga 1 meter per kubik kain adalah 25.000. Dan uang yang dibawa oleh Nana adalah 100.000. Dan yang ditanyakan adalah luas kain yang dibutuhkan dan juga uang kembalian Nana. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu luas kain. Nah, tadi kainnya itu berbentuk persegi. Jadi, kita akan mencari luas persegi. Nah, sebelumnya tadi kita udah ya belajar tentang luas persegi. Luas persegi itu apa? Ya, betul. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, sisinya itu adalah 120 cm. Berarti luasnya sama dengan 120 kali 120. Coba kalian kalikan terlebih dahulu. 120 kali 120. Apakah kalian sudah menemukannya? Coba berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 14.400 cm per kubik. Nah, namun karena Nana harus membelinya harus dengan 1 meter per kubik, maka kita mengubahnya terlebih dahulu cm ke meter. Nah, sebelumnya kita telah belajar tangga satuan. Apakah kalian masih ingat? Ya, masih ya. Nah, di sini ada tangga satuan. Nah, kita mengubahnya, cara menghitungnya dengan menggunakan tangga satuan. Nah, di sini ada sentimeter per kubik dan di sini ada meter. Nah, di sini kalau naik dibagi 100. Kalau naik 1 tangga dibagi 100. Kalau turun tangga dikali 100. Nah, di sini sentimeter ke meter naik. Berarti nanti dibagi 100. 1 tangga kita naik 100. Kalau 2 tangga berarti 100 kali 100, 10.000. Jadi dibagi 10.000. Nah, berarti 14.400 cm dibagi 10.000 itu adalah 1,44 meter per kubik. Jadi, luas kain yang dibutuhkan Nana adalah 1,44 meter per kubik. Nah, tadi kita sudah tahu ya, luas kainnya itu 1,44 meter per kubik. Nah, sekarang kita akan cari tahu uang kembalian Nana. Nah, untuk mengetahui uang kembalian Nana, kita harus tahu dulu harga kain taplak meja yang akan dibeli oleh Nana itu berapa harganya ya. Nah, tadi kan luas kainnya itu 1,44 meter per kubik. Nah, di sini harga 1 meternya itu adalah 25.000. Nah, berarti kira-kira kita apakan? Ditambah, dikali, atau dibagi? Ya, betul. Dikali ya.
Nah, berarti luas kain ini dikali harga 1 meter per kubik kain. Nah, harganya itu 25.000. Jadi, 1,44 meter per kubik dikali 25.000. Coba kalian kalikan terlebih dahulu. Apakah kalian sudah mendapatkan hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 36.000. Nah, berarti harga kain yang dibeli oleh Nana itu adalah 36.000. Nah, untuk kita mengetahui uang kembalian Nana, kita harus mengurangkan nih. Nah, uang yang dibawa Nana itu adalah 100.000. Nah, berarti untuk mengetahui kembaliannya itu berarti uangnya Nana yang tadi dibawa oleh Nana dikurangi harga kain taplak meja. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya, harga kain taplak meja yang dibeli oleh Nana itu 36.000. Nah, berarti kembaliannya itu, untuk mengetahui kembaliannya itu 100.000 dikurangi 36.000. Coba apakah ada yang sudah mengurangkan 100 dikurang 30, 100.000 dikurang 36.000. Berapakah hasilnya? Ya, betul. Hasilnya 64.000. Berarti jadi kembalian uang Nana adalah 64.000 rupiah. Nah, di sini ada cerita lagi. Anissa akan membuat jadwal pelajaran yang berbentuk persegi panjang. Jika panjangnya itu adalah 30 cm dan lebarnya adalah 15 cm, berapakah keliling dan luas jadwal pelajaran Anissa? Nah, seperti biasa kita akan menulis terlebih dahulu yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahuinya itu adalah panjangnya 30 cm dan luasnya itu, dan lebarnya itu 15 cm. Nah, yang ditanyakannya itu adalah keliling dan luas jadwal pelajaran Anissa. Nah, sekarang kita mencari kelilingnya terlebih dahulu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini merupakan panjangnya, dan ini adalah lebarnya. Nah, sekarang kita akan mencari kelilingnya terlebih dahulu. Nah, keliling. Sebelumnya kita telah belajar tentang keliling persegi panjang. Coba, apakah ada yang ingat berapa, rumus dari keliling persegi panjang? Ya, betul. Kelilingnya adalah 2 kali P tambah L. Atau 2 kali P-nya itu panjang dan ditambah lebar. Nah, di sini panjangnya itu tadi berapa? 30 cm. Ya, 30 cm. Dan lebarnya itu 15 cm. Nah, terlebih dahulu kita akan menjumlahkan yang ada di dalam kurung dulu. Nah, jadi kita tambahkan dulu 30 ditambah 15. Coba berapa hasil dari 30 tambah 15? Iya, betul. Hasilnya adalah 45. Jadi 2 dikali 45. Berapakah hasilnya? Iya, hasilnya adalah 90. Nah, jadi keliling dari jadwal pelajaran Anissa adalah 90 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang luasnya, luas jadwal pelajaran Anissa. Nah, coba ada yang masih ingat luas dari persegi panjang itu apa? Rumusnya
Ya, betul. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Nah, sudah diketahui panjangnya itu adalah 30 cm dan 15 cm. Jadi, jadi lebar sama dengan 30 dikali 15. Nah, coba sekarang kalian kalikan terlebih dahulu 30 dikali 15. Itu berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 450. Nah, jadi luas dari jadwal pelajaran Anissa yaitu 450 cm per kubik. Nah, jadi keliling jadwal pelajaran Anissa adalah 90 cm dan luasnya adalah 450 cm per kubik. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Lala mengikuti lomba mewarnai di sekolahnya. Ruangan lomba tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, jika ukurannya itu 20 meter kali 10 meter dan setiap peserta berjarak 3 meter, berapa banyak yang mengikuti lomba mewarnai? Nah, seperti biasa ya, ditulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahuinya itu adalah ukuran ruangannya itu 40 meter dikali 10 meter. Nah, kemudian yang ada juga jarak setiap peserta yaitu 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah banyak peserta yang mengikuti lomba mewarnai. Nah, berarti kita mencari terlebih dahulu kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, sudah diketahui ya, panjangnya itu 20 meter dan lebarnya itu 10 meter. Jadi, 2 dikali 20 ditambah 10. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu 20 ditambah 10, yaitu, ya betul, 30. Berarti 2 dikali 30, yang hasilnya 60 meter. Jadi kelilingnya itu 60 meter. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah peserta yang mengikutinya, berarti kita harus membaginya terlebih dahulu, membagi antara keliling dan juga jarak setiap peserta. Nah, bagi terlebih dahulu. Nah, di sini jaraknya itu 60. Maaf, kelilingnya itu 60 dan jaraknya itu 3 meter. Jadi 60 dibagi 3. Yang hasilnya adalah 20. Jadi banyaknya peserta yang mengikuti lomba mewarnai adalah 20 peserta. Nah, selanjutnya di sini ada Randy memiliki pekarangan rumah yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang rumah Randy memiliki keliling 70 meter dan lebar 10 meter, berapakah luas pekarangan rumah Randy? Nah, penyelesaiannya yang diketahuinya itu adalah kelilingnya 70 meter, lebarnya 10 meter. Nah, yang ditanyakannya itu luas pekarangan rumah Randy. Nah, di sini kalian ingatkan bahwa luas dari persegi panjang itu apa? Ya betul, luasnya itu adalah panjang kali lebar. Nah, namun di sini panjangnya belum diketahui. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu panjangnya. Karena kelilingnya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Yaitu panjang sama dengan
keliling dibagi 2 sama dibagi 2 dikurang lebar. Nah, kemudian di sini Pak kelilingnya itu 70. Kelilingnya itu 70. Nah, dibagi 2 lalu dikurangi 10. Nah, kita terlebih dahulu membagi yang terlebih dahulu kita bagi dulu ya, yang 70 dibagi 2. Coba, ada yang bisa 70 dibagi 2 itu berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 35. Jadi, 35 dikurangi 10. Coba, kita kurangi terlebih dahulu. 35 dikurang 10. Itu berapa hasilnya? Iya, betul, 25 meter. Berarti panjang dari pekarangan rumah Randy itu adalah 25 meter. Nah, jadi panjangnya 25 meter ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih panjang dari pekarangan rumah Randy itu adalah 25 meter. Nah, sekarang kita bisa mencari luasnya. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi adalah 25 meter dan lebarnya adalah 10 meter. Nah, kita kalikan 25 dikali 10. Coba, ada yang bisa? Berapa hasil dari 25 dikali 10? Ya, betul. Hasilnya adalah 250. Jadi, luas pekarangan rumah Randy adalah 250 meter per kubik. Nah, selanjutnya di sini ada ayah Aisyah nih. Ayah Aisyah sedang membuat taman mini di halaman rumahnya yang berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyiku yaitu 9 meter dan 12 meter, berapakah panjang salah satu sisi taman? Dan berapakah keliling dan luas taman mini yang dibuat oleh ayah Aisyah? Nah, seperti biasa, di sini kita menulis yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahuinya itu adalah panjang kedua sisi penyiku yaitu 9 meter dan 12 meter. Dan yang ditanyakan adalah panjang salah satu sisi taman dan juga keliling dan luas taman ini. Nah, di sini ada gambarannya ya. Gambarannya yaitu ini. Yang ditanyakannya itu adalah salah satu sisi. Di sini yang ditanyakan berarti sisi miringnya ya. Nah, kita bisa mencari sisi C yaitu sisi miring. Kita buat di sini A, B, dan C. Nah, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang rumus Pitagoras. Nah, di sini karena C yang ditanyakan berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan C kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, kalian sudah belajar kan ya pembelajaran kuadrat. Nah, 9 kuadrat itu berarti 9 kali 9. Dan 12 kuadrat itu berarti ya 12 kali 12. Nah, coba 9 kali 9. Apakah ada yang tahu 9 kali 9 itu berapa? Ya, betul. 81. Dan 12 kali 12 itu adalah 144. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu. 81 ditambah 144. Yaitu hasilnya adalah 225. Nah, di sini agar C-nya kuadratnya hilang, maka kita beri akar di 225.
Nah, coba apakah ada yang tahu akar dari 225? Sebelumnya kita sudah belajar ya, untuk mencari akar itu seperti apa. Nah, coba sekarang kita kita cari tahu akar dari 225. Nah, 225. Nah, kita terlebih dahulu membagi dulu kelompok ya di antara 225 ini menjadi 2 kelompok, yaitu 2 bagian yang belakang dan 1 bagian yang di depan. Nah, 1 bagian yang di depan ini coba pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 2. Yang mendekati 2 itu adalah 1. Berarti 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita tulis dulu di sini hasilnya. Karena 1 dikali 1, 1 dan mendekati 2, berarti kita tulis terlebih dahulu. Nah, kita tulis di sini ya, 1. Nah, kemudian kita kurangi. Kurang. Nah, 2 dikurang 1, hasilnya 1. Nah, yang di sini kita turunkan 2 dan 5. Nah, kemudian hasil dari kuadrat dari 1, yaitu 1 kali 1, kita tambahkan, yaitu 1 ditambah 1, ditambahkan ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita tulis 2-nya di sini ya. Lalu 2 berapa kali berapa? Yang hasilnya adalah 125. Coba. Nah, kita bisa mengetahuinya ya. Nah, kita lihat saja yang di belakang sini, yang belakang dari 125 yaitu 5 ya. Nah, coba pangkat berapa yang hasilnya itu, yang hasil akhirnya itu adalah 5. 5 ya, 5 kali 5 yaitu 25. Nah, kita tulis di sini 5. Nah, 25 ya. Nah, di sini 5, masing-masing 5. Nah, karena kita sudah mengetahui ini 5, berarti kita tulis di sini, yaitu 5. Nah, lalu di sini kita kurangkan. 125 dikurangi 125, yaitu 0. Jadi, hasil dari akar 225 yaitu 15. Nah, apakah benar? Ya, benar. Hasil dari akar 225 yaitu 15. 15 meter. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari keliling dari taman yang dibuat oleh ayah Aisyah. Nah, jadi panjangnya itu adalah 15 ya, 15 meter.
Nah, sini kita akan mencari keliling taman. Nah, keliling segitiga yaitu A tambah B tambah C. Nah, K sama dengan keliling sama dengan, nah tadi A-nya itu berapa? 9. Ya, berarti A-nya itu 9, B-nya 12, dan C-nya yang tadi yang kita cari, yaitu 15. Nah, sekarang kita tambahkan 9 ditambah 12 dan ditambah 15. Hasilnya adalah 36. Nah, berarti keliling taman, jadi keliling taman mini yang dibuat oleh Ayah Aisyah adalah 36 meter. Nah, sekarang kita akan mencari luas taman. Nah, tadi ya, panjang sisi sikunya itu 9 meter dan 12 meter. Nah, yang tadi kita cari itu 15 meter. Nah, di sini apakah kalian masih ingat tadi yang telah dipelajari tentang segitiga, yaitu mencari luasnya. Luas segitiga itu, coba ada yang masih ingat? Ya, betul. Luasnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita akan masukkan angkanya ke dalam rumus. Setengah dikali alas. Nah, alasnya itu yang ini. Alasnya yang alas. Berarti alasnya itu adalah 12 meter. Dan tingginya itu adalah 9 meter. Nah, berarti luasnya itu sama dengan setengah dikali 12 dikali 9. Nah, di sini kita bisa membagi 12 dan 2. Kita coret ya. Nah, coba 12 dibagi 2, yaitu berapa? Ya, betul 6 ya. 6. Berarti, nah, kalau gitu, L sama dengan, nah di sini sebelumnya kita kalikan terlebih dahulu. 1 dikali 6 adalah 6 ya. Jadi, 6 dikali 9. Nah, coba 6 dikali 9 itu berapa? Iya, betul. 6 dikali 9 adalah 54. Jadi, luas taman mini yang dibuat oleh Ayah Aisyah adalah 54 meter per kubik. Nah, selanjutnya di sini ada Fatimah. Fatimah membentuk kerudungnya menjadi segitiga sama sisi. Jika salah satu sisinya adalah 25 cm, berapa keliling kerudung Fatimah? Nah, berarti di sini yang diketahuinya itu adalah panjang sisinya, yaitu 25 cm. Dan yang ditanyakannya yaitu keliling kerudung Fatimah. Nah, tadi kita sudah belajar ya keliling segitiga itu. Keliling segitiga itu adalah A tambah B tambah C. Namun di sini adalah segitiga sama sisi. Jadi setiap sisinya itu sama. Berarti atau rumusnya bisa dirumuskan menjadi 3 dikali sisi. Karena sisinya itu sama, jadi setiap sisinya bisa dikalikan 3. Nah, berarti keliling sama dengan 3 dikali sisi. Kita akan menggunakan rumus yang itu ya. Nah, sisinya itu adalah 25 cm. Nah, berarti 3 dikali 25. Nah, coba kalian hitung terlebih dahulu 3 dikali 25 itu berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 75 cm. Jadi, keliling kerudung Fatimah adalah 75 cm. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di halaman sekolah terdapat taman yang berbentuk segitiga sama sisi. Maaf, segitiga sama kaki yang memiliki sisi yang sama, yaitu 18 meter. Panjang sisinya itu
panjang sisi lainnya yaitu adalah 14 meter dan tingginya adalah 12 meter. Nah, berapakah luas taman sekolah? Nah, yang ditanyakan adalah luas ya. Nah, seperti biasa kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu sisi yang sama, yaitu 18 meter dan lalu alas atau yang panjang sisi lainnya yaitu 14 meter dan tingginya itu 12 meter. Yang ditanyakan adalah taman sekolah. Maaf, yang ditanyakan adalah luas taman sekolah. Nah, luasnya itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Nah, alasnya itu tadi adalah 14 meter dan tingginya itu adalah 12 meter. Nah, kita masukkannya berarti setengah dikali 14 dikali 12. Ya. Nah, kita bisa membaginya, langsung membaginya. Nah, dicoret ya. 14 dibagi 2. Coba, ada yang tahu 14 dibagi 2 berapa? Iya, betul, 7. Nah, jadi kita bisa kalikan. 1 dikali 7 yaitu 7, lalu dikalikan 12. Jadi 7 dikali 12 itu adalah, ya betul, 84. Jadi luas taman sekolah adalah 84 meter per kubik. Nah, sekian dari kakak. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.